ada 3 lantai ya. Saya di lantai 2 gitu. Ke bawah itu tinggi gitu. Dan ada benteng tinggi. Di sebelah sininya ada pohon rambutan dan rumah Belanda. Dan kata cerita orang sekitar pernah ada ya pembunuhan. Kok kamarnya bawa orang meninggal gitu. Merinding lah saya di sana. Beres cuci tangan, giliran teman saya yang cuci tangan, saya keluar, nengok bangku kanan. Pocong tinggi. Mukanya enak bang, ngebayanginnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Host yang saat ini paling ganteng di Bekasi, yang wajib diselamatkan dari kepunahan. Saat ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman subscriber dimanapun berada yang sudah selalu support channel Jejak Backpacker, yang mendukung channel ini yang berjalan sampai hari ini. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik seputar mistis, kirim cerita menarik kalian melalui WhatsApp di nomor 0852 12 34 5683. Assalamualaikum Bang Teddy. Waalaikumsalam bang. Terima kasih Bang Teddy sudah datang ke studio pinjaman dari Poin Villa Hotel yang sudah memberikan fasilitas kepada Jejak Backpacker. Terima kasih Poin Villa Hotel buat studio sementaranya. Ya Bang Teddy. Ya, bang. Di sini Bang Teddy punya cerita ya, punya pengalaman mistis. Iya ada. Oke, bisa diceritakan dulu sedikit aja kisi-kisinya Bang. Jadi ini ceritanya urban legend bang. Oke. Saya alamin beberapa tahun lalu dan bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Wah. Oke. Jadi waktu itu saya kan semasa kuliah gitu. Kan namanya mahasiswa banyak kegiatan. Apalagi sering pulang malam. Kebetulan waktu itu pulang subuh saya. Nah, pas jam 2 malam itu ada senior saya yang kerasukan awalnya. Kemudian ada junior saya yang gak percaya. Saya itu ngingetin, jangan sompral. Dia bilang, saya gak percaya kalau gak ngalamin sendiri. Disimpan dulu ceritanya Bang. Tapi sebelum Teddy bercerita lebih lanjut lagi, saksikan setelah Nu Hiji Iya. Karena di Bandung Bang. Iya betul. Iya, harus pakai bahasa lokal Sunda. ya, bahasa Sunda. Nu hiji iya. Iya bener ya Bang bahasanya ya. Oke. Oke Bang Teddy, buat menyingkat waktu mungkin bisa langsung cerita Bang ya. Oke. Santai aja Bang, jangan Siap. terburu-buru juga Santai. gitu. Jangan dilihat mata saya udah ngantuk. Enggak apa-apa. Gak apa-apa bang. Iya, namanya kerja Bang, itu Iya. pekerjaan. Pasti lelah. Silakan Bang Teddy. Oke, jadi ini tahunnya itu kurang lebih tahun 2019 awal. Oke. Saat itu saya posisi masih kuliah di salah satu kampus di Bandung, Oke. ke kampus swasta. Saya sering berkegiatan sampai malam hari karena saya mengikuti satu organisasi. Nah, suatu malam
kita dan teman-teman organisasi yang lainnya mau ngadain acara. Otomatis sebelum besoknya acara, malamnya itu kita mempersiapkan, kita nyeting dulu dari mulai lampu gitu kan, alat-alat yang lain kita siapkan. Nah, kebetulan waktu itu pas jam 2 malam senior saya mengalami kerasukan. Pas kerasukan itu ya dia gak tahu kerasukan macan, gak tahu apa gitu kan. Dia tangannya sampai gini-gini gitu bang, gini-gini dia cuma Di kampus itu. di kampus. Oke. Dan banyak orang juga di sana kan yang ngelihat langsung gitu. Kita mungkin beberapa orang ada yang panik atau apa gitu kan, karena apa sih, lebih ke kejadian ini lebih kayak menurut mereka seram gitu. Saya juga mengalaminya kayak yang merinding gak enak gitu kan. Nah gak lama ada junior saya juga yang bisa dibilang indigo, dia itu bisa gitu. Nah dia bilang ke saya, Kang, ini dia kerasukan, kayaknya sih ini macan. Kok kayaknya sih, saya gak berani bilang. Serius, ini apa yang masuk? Terus dia jujur lah ke saya sambil berbisik, sebenarnya ini emang macan bang, cuma saya gak mau bilang, takutnya kedengeran. Oh gitu, iya. Ya udah sok sembuhin aja dulu, kata saya. Ya udah bang, bantuin lah, katanya. Bantuin apa saya? Ya udah berdoa aja dari belakang. Belakang mana nih? Belakang kampus gitu kan. Saya bercandain. Bang, jangan bercanda, katanya. Ini takutnya ini orang celaka. Udah bantu doa aja semuanya, yuk kita bareng-bareng. Kita semua berdoa gitu. Nah si junior saya ini kayak megang senior saya buat ngebantu, mungkin ngeluarin gitu kan. Terus dia bilang, ayolah Kang bantuin, kan bisa. Bisa apa? Saya tahu kok Kang juga kayak gimana gitu. Padahal saya nggak ngerasa indigo, nggak ngerasa apa gitu kan. Ya udahlah, saya karena percaya sama yang di atas gitu kan. Lah olah aja. Ya udah saya bantu pegang kakinya. Dia megang dari tengkuk sini. Dia kayak ngeluarin gitu lah. Itu udah beres. Gak lama ada junior saya lagi yang ngomong, saya mah gak percaya kalau gak ngalamin sendiri. Dia bilang gitu. Saya ingetin lah, jangan sompral kalau ngomong, kalau nanti kejadian ke kamu gimana, kita juga yang repot gitu kan. Terus dia kekeh, gak, saya mah gak percaya. Apaan tuh, mungkin pura-pura doang katanya. Jangan gitu, gak, saya gak percaya kalau saya gak ngalamin sendiri. Hawa di aula itu udah mulai makin mencekam, gak enak gitu bang. Kayak ada AC tapi gerah gitu ke saya itu. Gak tahu ya yang lain ngalaminnya gimana. Cuma saya merasanya tuh kayak kok pengap, kok panas gitu kan. Oke lah, saya bawa enjoy dengan melanjutkan nyeting. Setelah itu diobatin gitu kan. Selang 15 menit kemudian, yang tadinya ngomong sompral tadi, dia yang kena. Langsung dia. Langsung. Iya, dia kena. Tapi dia setengah sadar gitu. Dia kayak masih bisa ngomong, ini kenapa kaki saya kok gak bisa gerak, ini sakit. Gak lama sampai tangan dia sampai gini-gini bang. Lurus, kaku, gak bisa ditekuk gitu. Iya, lurus. Pokoknya dia sampai teriak-teriak, sampai nangis bang. Sumpah itu dia nangis gitu kan, cowok gitu. Dia bilang, ini kok badan saya kayak ada yang ngelilit gitu. Terus saya nanya lagi ke junior yang indigo itu, lilit ular ya? Tuh kan Akang tahu. Bukan tahu sih, saya kayak samar-samar gitu ngelihat agak dililit ular sih badannya, tapi ke atasnya itu cewek kurus kering. Si mulutnya tuh mangapnya itu kayak lebar banget gitu. Lebar kayak scream gitu. Iya, kurang lebih kayak gitulah. Terus rambutnya acak-acakan, tangannya juga tinggal kayak gimana sih cewek tinggal tulang gitu. Dia itu kayak mau nyekik. Dia yang ngalamin dililit itu ya minta tolong gitu. Tolongin saya ini saya kenapa gitu.
Nah, saya itu nyamperin dia lah sama junior. Saya ngomong, makanya kamu jangan sompral, kerasakan sekarang. Emang ini ulah makhluk itu ya? Iya mungkin ulah makhluk itu, kalau kamu nggak percaya. Saya nggak bilang ngeiyain, takutnya gimana ya, dia itu panik gitu. Cuma saya terus ngingetin, udah kamu minta maaf aja. Kalau omongan kamu udah sompral, tolongin dulu lah, ini gimana nggak bisa gerak. Dia itu cuma gini-gini, itu cuma kepala doang, badannya gini terus. Terus yang junior saya itu ngomong, ayo Kang bantuin lah yang ini juga gitu. Bantuin gimana lagi kata saya. Udah Kang jangan pura-pura gitu. Ya udah saya sebisanya aja ya kata saya. Iya Kang saya percaya kok, Kang juga bisa lah, apalagi banyak yang dibawa. Lah saya bingung apa nih yang dibawa gitu kan. Udahlah saya ya berdoa gitu kan ke Allah itu untuk mempermudah dan bisa lancar menyembuhkan dia gitu kan. Dengan baca-baca ayat suci Al-Quran, saya coba sambil dibisikin, dia tetap nangis terus. Itu susah banget, lama tuh, kurang lebih itu udah sejam lah pas saya mulai ngobatin ya, atau nolongin lah, bukan ngobatin, lebih ke nolongin gitu. Kurang lebih sejam itu gak mau lepas-lepas si badan. Gak lama junior saya kerasukan lagi, yang indigo itu. Di sana saya panik lah gitu kan. Aduh yang ini aja belum selesai, nambah lagi satu gitu. Ini saya harus gimana gitu kan. Sampai orang-orang yang di sana pun kayak malah ngerumunin gitu. Ini gimana, ini gimana gitu kan. Udah tenang aja, kita berdoa sama yang di atas, mudah-mudahan ini cepat selesai gitu. Nah yang junior indigo ini yang kerasukan ngomong, haliku aing ya mah, nukia mah naon, akan ku aing. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu, apa ini mah, nanti saya makan sekalian makhluk kayak gini. Saya makin bingung lah di sana. Ini apa lagi yang masuk, siapa gitu kan. Pas saya tanya, Assalamualaikum, dia ngejawab, Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Ini aing. Aing siapa? Kamu juga, kalau bahasa Indonesianya ya, nanti juga kamu bakalan tahu sendiri katanya. Bakalan kenal dengan saya. Udahlah saya gak hiraukan dia gitu ya. Cuma saya ngomong, kalau mau bantuin saya buat nolongin teman saya, silahkan. Tapi kalau cuma emang mau mengganggu, silahkan pergi. Enggak, saya akan membantu. Soalnya ini makhluk kayak gimana ya, keras kepala gitu lah. Kalau orang susah gimana, susah lepas katanya. Mungkin entah itu energinya yang kuat atau gimana gitu kan. Pas mau dikeluarin sama dia, malah masuk lah jadi ke orang yang dililit tadi sampai gak sadar gitu. Dia teriak-teriak nangis kayak cewek gitu. Aing neboga ieu, aing neboga tempat. Jadi saya yang punya tempat ini. Aing nu nguasaan ieu, sia rek taraon. Jadi saya yang punya tempat ini, kalian mau ngapain? Saya tanyalah, kamu kenapa mengganggu kita? Kita lagi berkegiatan di sini. Saya gak enak sama anak ini. Saya ngerasa tersinggung lah mungkin ya. Dia itu ngerasa tersinggung karena ucapan yang mungkin tadi dibilang, dia itu gak percaya kalau gak ngalamin sendiri. Akhirnya dia mungkin untuk membuktikan lah bahwa makhluk halus itu emang ada gitu. Ya saya juga percaya makhluk selain kita itu ada juga gitu kan. Makhluk gaib. Terus udah dari sana, nah si anak indigo yang kerasukan ini kayak megang lehernya. Terus dia teriak-teriak, rek dinaon aing, rek dinaon, panas. Jadi kalau bahasa Indonesianya, mau diapain saya, mau diapain saya kepanasan gitu. Enggak lama kayak ditarik gini, terus si yang kerasukan itu kayak ngisep tangannya, kayak
aing geus dihakan. Jadi sama saya sudah dimakan. Tapi itu wallahu alam gitu kan. Iya, iya. Nah dari sana dia kayak pingsan gitu. Nah yang si junior ini saya tanya, kalau udah beres seperti ini silahkan pulang atau pergi. Saya nggak bisa bantuin keluarin, apakah bisa keluar sendiri? Terus dia bilang, ya saya bisa keluar sendiri. Dia bilang salam lagi, assalamualaikum. Gak lama dua-duanya pingsan. Kurang lebih itu udah hampir sejam setengah tuh. Sejam setengah. Pokoknya udah bisa dibilang tahrim. Tahu tahrim? Ya, tahrim. Ya itu udah mau tahrim, gak lama setelah itu tahrim gitu kan. Yang sompral tadi dibawa ke ruangan. Nah yang itu, yang indigo itu gak lama sadar gitu kan. Nah setelah sadar itu dia ngajak ke bawah lah, ke basement. Kang, apa? Yuk ikut ke bawah dulu. Emang ada apa? Udah ikut dulu, saya ada urusan. Kirain ada apa gitu kan. Ya udahlah saya ikutin ke basement, ke bawah. Dia baca-baca doa gitu. Gak lama dia bilang, udah dibakar semuanya kok bang. Sama siapa? Apa yang dibakar? Kata saya. Ya yang tadi. Emang bisa? Bisa lah, pura-pura gak tahu mulu. Emang gak tahu, kata saya. Nah setelah saya dibakar, pas mau ke atas lagi, di basement itu kan agak gelap ya posisinya itu. Saya kayak melihat samar-samar kaki, dua kaki gede banget gitu kan. Kok ada kaki, kata saya. Sejak kapan di sini ada kaki? Pokoknya sampai nyentuh dinding langit-langit si basement. Si kakinya itu gede banget, tinggi ya. Pokoknya samar-samar itu kayak hitam berbulu. Merinding sih. Hitam kayak ada bulunya gitu. Kuku kakinya juga agak panjang gitu kan. Cuma saya agak ya udahlah hiraukan aja. Saya naik lagi ke atas, ke aula. Nah setelah dari aula baru masuk, kan posisinya itu kayak persegi, nanti ada stage permanen gitu kan. Buat acara. Nah di stage itu saya ngelihat kayak ada kepalanya doang gede, matanya yang masih ingat sih sampai sekarang gitu kan. Karena aduh, itu yang membuat saya lemes gitu pas lihat itu. Kayak astagfirullahaladzim, ya Allah, apalagi ini gitu kan. Mata yang sebelah kirinya putih semua, yang sebelah kanannya kalau kita itu kan kayak coklat kehitaman gitu ya. Nah dia itu yang sebelah kanannya itu merah, tapi nggak menyala, cuma kelihatan agak merah gitu. Si hidungnya itu kayak hidung kerbau, gede gitu. Taringnya keluar. Bertanduk. Dan si rambutnya itu nutupin muka. Bukan nutupin, kayak acak-acakan. Iya, kayak acak-acakan gitu di muka. Saya mulai merasa makin gak enak tuh setelah ngelihat itu. Saya nanyalah ke adik junior saya, kamu ngelihat? Iya Kang, kan kakinya tadi ada di basement. Saya kaget dong. Itu sedangkan posisi gedung 3 lantai. Kebayang kalau saya ini ngelihat sama badannya mau segede apa gitu. Saya di sana Gede kayak, banget ya. Iya, kayak ya Allah, apalagi si ini gitu. Apalagi yang mau aku perlihatkan gitu. Di sana dia nggak ngomong nggak apa, cuma terus dia gitu. Kurang lebih adalah 7 menitan lah saya ngelihat itu. Sampai jalan pun saya lemes gitu, mau masuk. Gak lama saya fokus, buat nyeting, yang penting ini besok acara selesai gitu kan. Saya fokus nyeting, tetap si ekor mata itu ngelihat gitu, kayak yang aduh ini gak fokus. Saya bilang lah ke junior saya ke ruangan dulu ya, mau lihat anak yang tadi. Ya pura-puranya gitu kan, padahal saya agak sedikit takut gitu kan. Takutnya itu aduh kalau dimakan gimana nih gitu. Benar. Cuma ya gak ada ceritanya kan orang dimakan setan gitu kan. Jadi saya ya udahlah positif aja lah, santai, bawa enjoy. Saya masuk ke ruangan, saya tiduran, istirahat gitu kan. Setelah agak tenang, kurang lebih ada setengah jam, nggak lama subuh.
Saya balik lagi dan anak-anak pun udah mau selesai nyetingnya. Si kepala tadi gak ada. Besoknya acara ya berjalan seperti biasa gitu kan, lancar. Setelah selesai acara, saya pulang kurang lebih jam 1:30 malam di kosan. Saya mencoba istirahat gitu kan, cuma kok ada yang aneh gitu nih di kosan gitu. Kayak ada yang nemenin. Sampai saya gak bisa tidur itu subuh, dan itu cuma 2 jam kurang lebih tidur. Kebangun lagi. Saya beraktivitas seperti biasa, kuliah gitu kan besoknya. Dan setiap malam itu saya merasakan kayak tetap ada yang nemenin di kosan itu. Sampai kaki itu kayak ada yang bangun lu. Kayak yang gitu, tapi nggak ada siapa-siapa di kosan. Saya di sana kayak, aduh ya Allah, apalagi sih ini, apalagi sih yang mau engkau tunjukkan ke saya gitu kan. Saya berdoa sebisanya gitu. Itu hampir kurang lebih 3 malam saya seperti itu, gak bisa tidur dan kaki kayak ada yang nyentuh gitu kan. Nah, gak lama saya main Mobile Legend lah. Main game malam-malam gitu kan. Pas enak-enak nih lagi main game tiduran gitu kan, gak lama si listrik mati lah tokennya itu. Oh, mungkin ini colokan banyak yang tertancap kan. Ya udahlah, saya cabutin kayak laptop yang kayak gitu, saya cabutin, saya benerin, nyala lah, tutup pintu, saya tiduran lagi tuh. Baru juga tiduran main game mati lagi. Bingung lah saya, tuh ada apa sih ini, masa sih udah dicabut laptop tetap mati gitu. Saya cabutin semua, sampai dispenser pun saya cabut gitu kan, takutnya ini emang lemah gitu listriknya. Saya benerin lagi, keluar, tutup pintu, baru juga badan nempel di kasur gini langsung mati. Kesel lah saya di sana. Aduh, ini siapa sih yang jahil, kok gini amat ya, sampai mati-matiin lampu. Saya buru-buru keluar, buka pintu, lihat token depan mata banget. Pindah sendiri 2 kamar. Saya sampai tek astagfirullah, apa sih ini, apakah ada yang jahil gitu kan. Posisi kosan itu letter U ya. Mungkin ini ada orang nih lari ke belakang gitu kan. Sedangkan posisi kosan sepi, bahkan yang samping kamar saya pun orangnya lagi keluar kota gitu, lagi pulang gitu. Tapi kalau emang ada orang yang jahil, masa sih ini bisa nyala sendiri gitu kan. Udahlah, saya cari ke belakang walaupun gelap gitu kan, gak ada siapa-siapa gitu. Dan di belakang kosan itu ada tanah kosong dan ada bangunan Belanda. Ada satu pohon rambutan yang gede. Saya kok tiba-tiba pengen lihat tuh pohon rambutan itu gitu. Gak lama ada yang di pohon rambutan itu. Iya, dari bawah ke atas ada yang terbang. Gak lama ngetawain. Sampai saya, gimana sih rasanya kita benar-benar terpaku, mau lari gak bisa gitu, lutut lemas gitu. Mau lari gak bisa, cuma bisa istighfar dalam hati. Ya Allah, tolongin saya, ya Allah, tolongin saya gitu. Enggak lama saya bisa ngelangkahin kaki ke belakang, mundur selangkah. Barulah saya bisa jalan cepat ke kamar, kunci pintu, saya berdoa terus di sana untuk minta pertolongan gitu kan, agar nggak diganggu gitu. Ini dari bawah ke atas terbang. Iya, dari bawah ke atas kan, ini kosan. Ke bawah jalan gang dalam. Kan kosan saya 3 lantai ya, saya di lantai 2 gitu. Ke bawah itu tinggi gitu. Dan ada benteng tinggi, di sebelah sininya ada pohon rambutan dan rumah Belanda. Dan kata cerita orang sekitar, pernah ada ya pembunuhan. Di situ. Iya, ada pembunuhan gitu. Terus pas saya udah di kamar nih, berdoa sampai ketiduran,
Nggak lama saya mimpi. Oke. Di kosan saya itu ada anak kecil dari lantai 3 ke lantai 2 loncat. Loncat, tiba-tiba di atas lagi. Dia loncat lagi, di atas lagi. Saya perasaan di mimpi itu nyamperin. Ini anak kenapa sih? Kok loncat dari atas ke bawah, tiba-tiba kok ada di atas lagi gitu. Nggak lama, di belakang saya ada perempuan. Perempuan cantik sih. Cuma dia bilang, ini udah kehendaknya kayak gini. Mungkin udah takdirnya seperti ini. Jangan diganggu. Saya nggak ngeganggu, saya cuma penasaran aja ini kenapa anak ini seperti ini. Nggak lama dia nunduk. Sampai nutupin lah si rambutnya itu. Kok nunduk? Dia gini, mukanya hancur langsung. Dia hancur sebelah sambil teriak, "Sia rek down." Saya kaget di sana. Langsung Dia langsung teriak, "Sia rek naon." Jadi, kamu mau apa? Saya cuma gemetaran, terus kayak yang saya nggak mau tahu apa-apa, cuma ini anak kenapa kok seperti ini? Sia rek neangan naon di dia, atau nggak ganggu aing. Jadi kamu nyari apa di sini? Jangan mengganggu saya. Sia kok aing yang dihakan. Pas dia mau tangannya gini, saya kebangun sampai keringat dingin gitu kan. Ya Allah, cuma mimpi. Beberapa malam saya sering mimpi gak enak. Tiba-tiba di mimpi itu posisi kita ngelihat badan nih lagi tidur, badan kita sendiri. Dan di kosan saya itu, di kamar saya banyak ular. Pas saya kebangun, ya Allah ini pertanda apa lagi sih? Kok saya seperti ini? Gitu kan. Gak enak diganggu terus. Saya keluar, beraktivitas seperti biasa, pulang, kuliah, malam tiba lagi, saya udah mulai ngerasa, malam ini ada kejadian apa lagi sih? Saya udah rasain. iya udah kayak udah capek gitu kan. Saya tiduran, biasalah nonton YouTube yang kayak gitu kan. Di depan kamar kosan, kayak ada suara buk, 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 ketok. Tolong kakak ya. Nggak tahu, pokoknya suaranya itu kayak gitu, kayak buk, buk, buk. Penasaran lah saya. Keluar, ngelihat ke belakang lagi. Ini kepala ini kenapa sih setiap keluar harus nengoknya itu ke arah belakang gitu kan? Pas nengok, sosok yang gede tadi lah, yang ketemu di kampus. Oh, yang gede sampai 3 lantai. Iya. Tadi. Itu agak jauh, kelihatannya itu cuma sedada sampai pinggang lah. Astagfirullah, ini apalagi ya Allah, kok saya tiap malam kayak gini terus. Saya udah capek gitu kan. Dari sana saya udah mulai menghiraukan, udahlah saya udah capek. Mata pun kata teman-teman saya, kamu kurang tidur katanya. Iya, istirahatlah, jangan bergadang terus. Ya karena mereka mungkin nggak tahu ya apa yang saya alamin gitu. Tiba-tiba ada satu teman kelas saya ngomong, kamu kenapa? Ah udahlah, nanti kamu nggak bakalan percaya kok. Ini mau udah rahasia saya aja. Udah sok cerita aja ke saya, barangkali bisa bantu. Ya saya ceritain lah, saya itu diganggu gini. Terus dia menyarankan saya untuk kayak dibawa ke ustadz gitulah. Untuk mungkin diobati gitu. Diruqyah. Iya, mungkin gitu ya. lebih ke diruqyah gitu. Saya mengiyakan aja gitu kan. Ya udah, ntar malam Jumat kebetulan di sana ada pengajian juga katanya rutinan. Ya udah, ayo berangkat. Setelah saya dijemput malam Jumat itu, pas saya naik mobil, dia itu ngerasanya, lah kok mobil ini kayak berat katanya. Ah masa sih berat, kata saya. Saya cuma berapa kilo paling, kita cuma berdua. Enggak, serius Ted, saya merasanya ini mobil kok berat banget bawanya. Ya udah sok jalan aja lah, yang penting nyampe, ayo bismillah dulu ya. Iya udah sampai, ketemulah sama Pak Ustadz itu. Kemudian belum juga apa-apa bang, duduk, dia langsung nanya, kamu sama siapa kesini?
Oh, udah langsung tahu. Iya, dia langsung ngomong gitu. Saya kaget lah. Sama siapa? Ini sama teman saya berdua. Enggak, yang kamu bawa tuh di luar, ngapain dibawa-bawa ke sini katanya. Saya nggak bawa apa-apa, Pak. Dah, jangan pura-pura gak tahu katanya. Iya, Pak, gak tahu. Yaudah, nanti Bapak bantu deh di sini. Biasalah di sana kita pengajian itu kan kayak ngaji yasin, terus ngewiri, berdoa gitu kan. Setelah selesai berdoa itu, si Pak Ustadz itu ngomong, ayo saya bantuin. Nah, si Pak Ustadznya itu ngomong, ayo saya bantuin. Oh iya Pak. Entah kenapa saya kayak bisa dibilang dibuka mungkin ya mata batin. Kayak itu kayak diperlihatkan gitu. Oke. Setelah diperlihatkan itu, ayo kita keluar. Pas keluar, ya Allah bang, lemesnya tinggi banget bang. Yang sering saya lihat benar-benar kayak, oh ini sampai gini saya bang. Sampai ya Allah, berarti ini makhluk yang ngeganggu saya selama ini gitu ya. Saya tanyalah ke Pak Ustadz, Pak itu apa? Ya itu yang ngikutin kamu, yang kamu bawa-bawa. Kenapa sih ngikutin saya? Nah, si Pak Ustadz itu kayak menjelaskan lah sedikit. Kamu habis dari mana? Kamu nemu makhluk ini dari mana? Saya nggak nemu Pak, cuma saya ngelihat waktu itu samar-samar di kampus saya. Iya, saya juga tahu ini emang dari kampus. Terus Pak, ini saya harus gimana? Emang kamu ngapain di kampus? Saya berkegiatan Pak seperti biasa. Saya ceritain lah, kayak senior yang kerasukan, junior yang kerasukan. Saya bantuin gini-gini. Mungkin energinya ketarik sama kamu. Dan dia kayak merasa nyaman. Dan dia selalu menghisap energi kamu. Kayak dikasih makan gitu sama energi kamu. Lah Pak, saya kan nggak tahu apa-apa. Ya udah, nanti juga pulang sendiri kok. Emang bisa Pak? Bisa, nanti saya yang pulangin gitu. Saya dibawa masuk, kayak dibacain doa-doa gitu. Kata beliau, udah, dia udah pulang kok. Sekarang mah kamu tenangin diri dulu aja di sini. Nanti setelah subuh kamu baru boleh pulang gitu. Itu semalaman saya gadang gitu kan. Untung besoknya hari Minggu gitu, jadi libur. Setelah selesai ya saya pulang gitu kan. Cuma sebelum pulang saya diingatkan, kalau nanti ke kampus jangan lupa kamu baca doa, ingat yang di atas biar nggak diganggu makhluk kayak gitu. Oh iya Pak, makasih ya Pak udah bantuin saya. Ya, pulanglah saya ke kampus. Pulang ke kosan, saya beraktivitas seperti biasa di kampus. Setelah beberapa minggu ngalamin lagi bang, tapi balik lagi dengan makhluk yang berbeda bang. Ada makhluk, awalnya sih sore-sore kan, kuliah sore, masuk sore, ada cewek keluar dari kamar mandi lari-lari. Saya tanya, kenapa teh? Tadi ada yang megang kaki saya di kamar mandi. Masa sih, kata saya. Jangan bercanda teh. Iya, mukanya emang panik gitu, kayak panik banget ini, kayak bener-bener ketakutan dia itu. Saya cobalah periksa gitu kan. Ya udah teh, mana saya lihat di sana. Awal ngelirik itu, teh gak ada siapa-siapa. Itu ke dalam. Pas saya nengok ke dalam, cewek bang, astagfirullah. Pakai dress merah, rambutnya panjang, ngebelakangin saya. Samar-samar kayak, ini apa lagi? Kok mulai lagi? Setelah beberapa minggu saya agak tenang, kok ini mulai lagi. Udahlah dari sana, ayo teh kita keluar aja dulu. Saya tinggalin lah itu gitu kan, makhluk yang ada di WC itu. Saya berkegiatan seperti biasa, kayak latihan malam gitu kan, karena setelah selesai kuliah baru kegiatan organisasi gitu kan. Nah, saya sering lihat si cewek itu kan ada plaza gitu kan di tengah-tengah kampus tuh. Kita suka latihan di sana. Nah, si cewek itu suka berdiri di lantai 3 depan kelas. Saya itu ngiranya emang ada ya mahasiswa
jam 8 malam di lantai 3 kan udah dikunci gitu kan. Tapi kok saya kayak gak asing gitu ngelihatnya. Setelah saya ingat-ingat, wah ini kayaknya yang di WC nih. Saya ngomong gitu dalam hati. Nggak lama dia terbang ngelintasin plaza itu buat ke depan kelas seberang. Ada tiang, setelah ngelewatin tiang kirain mau muncul gitu ya bang, kok hilang. Wah ini gak benar nih, ini saya benar-benar diganggu lagi, apa saya harus balik lagi ke Ustadz tadi gitu kan. Cuma saya berpikir aduh kalau ke Ustadz tadi terlalu jauh gitu kan, karena capek juga dan waktu gitu kan. Ya udahlah, saya nggak kembali lagi, saya percayain dengan yang di atas. Dan beberapa kali setiap kegiatan kadang ada aja gitu yang kerasukan. Kayak teman cewek nih lagi rapat, pas mau ngomong tiba-tiba nangis-nangis lah apa. Saya selalu tanya gitu, ini siapa? Ini siapa? Dan kembali lagi di aula itu bang, saya bertemu cewek itu di dekat WC di dalam aula, ada ruangan kosong percis di depannya. Pas mau ke WC saya kaget, saya ngeberaniin diri lah karena udah beberapa kali diganggu, capek gitu ya bang. Saya tanya, kamu siapa? Kenapa kamu ngeganggu saya? Kamu memperlihatkan diri kamu terus kepada saya. Walaupun itu bentuknya itu nggak jelas kayak kita gini bang. Kayak agak tembus pandang gitu. Bener-bener nggak kayak kita jelas gini. Terus dia kayak ngomong, hai Marni. Tapi gak tahu benar gak tahu enggak ya, karena mungkin jin bisa aja berbohong gitu. Benar. Kamu Marni? Siapa sih Marni itu? Kok dingin ya bang? Siapa sih kamu itu? Saya dulu kebakar. Oke, Dia bilang itu. Dulu saya kebakar. Kebakar di mana? Saya nggak bisa ditolong. Saya tertinggal sendirian. Saya bingung di sini mau kemana, mau keluar nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Saya kayak ada yang nahan di tempat ini. Oke. Ya udah, kamu mau ngapain sama saya? Tolongin saya. Bingung lah di sana saya. Mau nolongin gimana? Iya, sedangkan kita beda alam gitu. Betul. Ya mungkin terserah ini mau pada percaya mau enggak gitu ya bang. Soalnya yang saya alami sendiri kayak gitu. Dan orang-orang yang sering berkegiatan pun percaya karena mereka juga ngalamin ternyata. Ada beberapa orang yang sering ngalamin. Oke lah, udah sok. Saya doain aja, kamu pergi aja. Iya, dia diam. Saya nggak jadi ke WC malah balik lagi bang. Tapi karena gak bisa ditahan ya, pengen buang air kecil gitu. Udahlah, bodo amat, mau ada dia lagi juga gitu. Pas saya kesana dia udah gak ada. Udah kencing keluar. Si adik junior yang indigo ini kerasukan. Dia kerasukan sama yang ketabrak di depan gitu. Ya dia nangis-nangis gitu kan. Saya tanya, ini siapa? Dia gak mau jawab nama yang itu. Kamu kenapa? Sakit. Dia sambil gini-gini bang. Sakit. Saya pengen pulang. Kamu dari mana? Gak tahu, saya di depan. Saya gak ingat apa-apa. Tiba-tiba saya kok jadi gini. Emang kamu mau ngapain? Saya cuma mau nyebrang aja. Kok tiba-tiba saya jadi gini? Antarin saya pulang, tolongin. Tolonginnya saya gimana? Siapa nama kamu? Dia cuma geleng-geleng kepala. Terus saya tanya, kamu mau diantarin kemana? Pulang ke rumah. Rumah kamu di mana? Dia geleng-geleng lagi. Saya pikir ini jin mungkin mau ngelabuin saya nih. Cuma mau ngeganggu gitu kan. Sudah, saya bacain doa aja ya. Saya kirim Al-Fatihah supaya kamu tenang. Dia cuma ganggu. Terus keluar, si teman indigo saya ini sadar lagi. Udahlah,
seperti biasa saya jalanin dan saya sering ngelihat makhluk kayak gitu kan, kayak yang ya udahlah, ini mungkin bisa dibilang apa ya, anugerah lah dari Tuhan. Nggak semua orang dikasih penglihatan lebih untuk melihat makhluk lain gitu. Bahkan sampai sekarang pun saya di kosan sering melihat ada yang gak ada kepalanya gitu kan. Sampai waktu itu pernah bulan puasa gitu ya Bang, kan kata orang-orang bulan puasa jin itu diikat atau gimana. Entah kenapa ini Bang, saya dan tetangga saya habis sahur, saya cuci tangan lah ke WC itu kan bareng-bareng, karena gelap kosan saya itu, karena listriknya lagi mati. Gelap, saya masuk ke WC, yang nyala itu cuma lampu WC doang Bang. Depan kamar itu gelap, lampunya nggak nyala, cuma di WC doang. Tapi kalau lampu kamar-kamar nyala, cuma kan sebagiannya kosong gitu kan, banyak yang kosong jadi gelap. Saya masuk, cuci tangan, nanyalah ke teman saya, lah kok bau kamper ya, kamu nyimpan kamper di sini? Enggak Kang, kok kampernya bau orang meninggal gitu. Merinding lah saya di sana. Beres cuci tangan, giliran teman saya yang cuci tangan, saya keluar, nengok Bang ke kanan, pocong tinggi. Mukanya enak Bang, ngebayanginnya. Hancur, ada item-itemnya gitu. Kan kalau di film-film kayak ada yang keluar belatung ini mah enggak Bang, cuma hancur, agak hitam. Dari sana saya kayak lari kecil gitu Bang, dan gak ngomong apa-apa ke teman saya tinggalin. Saya nggak cerita, tiba-tiba teman saya lari ngejar saya. Kamu kenapa lari? Bang, mau percaya atau enggak, setelah dari WC dekat banget pintu sebelah kanan, saya lihat pocong kepalanya sampai nyentuh atap. Lah kok sama, kata saya. Itu bukan cuma saya dong yang lihat. Emang Akang lihat? Iya, makanya saya lari. Lah kok gak bilang, katanya. Ya mau gimana mau bilang, saya panik lihat mukanya. Ya Bang, saya makanya lari sana. Dia gini ke saya, katanya nengok. Ya udahlah, tak diam di kamar aja, kita berdoa, tunggu subuh. Bentar lagi juga subuh kok. Ya Kang, tapi gimana, saya takut. Dia tuh kayak takutan gitu. Udah tenang, saya tenangin. Akhirnya nggak cuma saya, sampai sekarang tetangga saya yang lihat pocong itu sampai kena gangguan sama seperti saya sampai sekarang. Oh, jadi bisa tiba-tiba ada kelebihan bisa ngelihat. Iya, mungkin gitu ya. Dia juga Oke, punya oke. kelebihan melihat akibat dari situ. Tapi saya mikirnya ya udah, ini mah anugerah dari Tuhan. Karena kita sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Jadi sampai sekarang pun kayak ya udahlah cuek. Yang penting nggak ngeganggu ke kita. Kalau sudah mengganggu kayak bikin kita mual, bikin kita sakit, itu yang saya risihin Bang. Kadang saya mau cerita ke orang-orang, gak percaya gitu. Kayak kamu halu. Ya udahlah terserah, kata saya. Saya udah capek dibilang halu, jadi saya lebih ke menutup diri, kecuali kepada orang-orang yang pengen dengar cerita saya, baru saya cerita gitu. Itu mah kembali lagi, pendengarnya itu mau percaya silahkan, mau enggak juga enggak apa-apa. Nanti juga mungkin kalau mereka ngalamin ya bisa jadi seperti saya gitu, merasakan kayak oh ya ternyata makhluk gaib itu ada, dan saya itu percaya makhluk gaib ada. Karena di Al-Quran aja kan malaikat gaib kan Bang. Ya, dari sana saya percaya oh Tuhan itu menciptakan gak cuma manusia, hewan dan tumbuhan. Ya mungkin itu Bang, sampai sekarang saya sudah terbiasa. Mungkin ceritanya sampai sini aja Bang.
Oh, jadi itu nggak bisa hilang. Dibilang hilang sih enggak bang, selalu ada aja sampai Tapi nggak ada niatan buat menghilangkan apa namanya penglihatan kayak gitu. pernah bang pengen ya udah ya Allah udah capek nih, saya harus mencari orang seperti apa untuk ngebantu saya gitu, Mm-mm. sampai ke sana ke sini dan nggak gimana ya bang, hidup saya itu sering berhubungan dengan orang-orang, ketemunya lagi itu saya kenal dengan orang yang bisa, kenal orang yang bisa, kenal orang yang bisa. Oh ternyata saya nggak sendirian, ternyata masih banyak orang yang hampir sama dengan saya. Saya udah nanya-nanya kan, bisa ditutup gak, bisa bantuin saya gak? Nggak bisa, ini mah udah bawaan. Kalau kecuali kalau kamu dibuka, Jadinya masuknya permanen ya, udah nggak bisa Iya. dihilangin. mungkin gitu ya bang. Tapi walau alam ke depannya ya Bayangin setiap hari bisa ngelihat hal-hal kayak gitu. Nggak ya bisa emang bayangin. nggak sering misalkan kayak gini gitu ya bang. Mm. Tapi di suatu tempat kadang-kadang ada nih kayak pas lagi ngopi nih kita tadi di atas kayak yang oh kamu di sini ya udah gitu, saya biarin gitu. Makanya saya nggak menyinggung mereka gitu, karena ya kita hidup masing-masing. Saya sopan, anda sopan, ya udah saya nggak ngeganggu kalian dan kalian jangan ngeganggu saya. Tapi nggak balik lagi ke Ustadz yang pertama tadi. Nggak, sampai sekarang nggak tahu kenapa kawannya itu kayak duh males nih, terlalu jauh gitu jaraknya. Ya udahlah, saya nggak kesana lagi sampai sekarang Bang. Tapi saya ketemu dengan orang-orang yang hampir sama dengan saya kayak gini, jadi saya nggak ngerasa kesepian atau apalah. Ternyata saya nggak halu-halu amat kok gitu. Ternyata ada orang yang bisa kita sharing buat cerita gitu. Ketika saya cerita ngalamin ini, dia juga cerita pengalaman ini. Oh, kamu ngalamin kayak gitu ya. Udah kita keep aja kepada orang-orang yang mungkin kebilang kita halu, ya udah. Ini cerita kita aja, kita yang ngerasain. Ambil positifnya aja, ambil pelajarannya dari apa yang kita alami. Berarti di sosok si Marni ini dia mewujudkan diri dia itu dengan berpakaian merah itu tadi. Iya. Merahnya itu merah kucel gitu bang. Enggak, Kayak model kuntilanak merah itu. mungkin bisa Konsep dibilang pakaiannya. itu gitu. Cuma dia anehnya itu enggak gimana ya, kan kata orang-orang wah ini jahat gini. Iya. Kok saya enggak gitu. Dia cuma ngeganggunya kayak gitu doang bang. Enggak sampai, apalagi di film-film tuh yang sampai ngecekik apa gitu kan. Alhamdulillahnya gitu ya bang. Saya nggak ngalamin seperti itu, cuma ya entah mungkin mau minta tolong atau apa, cuma kebanyakan gitu pada minta tolong. Apalagi ke tempat baru kita itu kayak yang aneh gitu. Ini siapa gitu. Ya udah kita mah cuma cukup bismillah punten, saya mah numpang lewat, saya mah mau silaturahmi. Kadang mereka itu kayak iya. Oke. Wow. Kalau saya mengalami hal kayak gitu bang, apa ya? Saya berusaha pasti bakal saya ilangin karena saya Stres, Bang, saya juga. stres ya. Iya cuma ya jangan gimana terus karena kayak gitu. mungkin udah biasa ya. Ya. Oke, bang tadi terakhir, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri podcastnya. Pesanan kesan mungkin ke penonton di rumah. Ya buat penonton silakan, mau percaya silakan, mau tidak juga silakan, saya sudah tidak menghiraukan itu. Cuma pesannya kita lebih ke menjaga etika, sopan santun, karena mungkin ada makhluk yang enggak kita lihat juga sama pengen disopan santunin. Itu aja. Oke, bang Teddy. Nah, Backpacker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Teddy. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik
yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Teddy, terima kasih buat Ya, waktunya. sama-sama Bang. Ini saya ada sedikit merchandise dari Jejak Backpacker. Dari Jejak Backpacker dari Are Outdoor Gear. Diterima Bang. Iya. Semoga suka. Itu Are. Oh, Arranger juga. Pas banget berarti Bang ya dapat sama-sama Are. Oh, wow. Oke, kita foto dulu. Oke, Bang Teddy. Terima kasih buat waktunya, Bang Teddy ya. Sampai jumpa.